Berdasarkan keputusan Komisi Etik PSSI pada saat itu, memutuskan yang bersangkutan dilarang melakukan aktivitas di lingkungan siapapun, siapa ngomong apa, saya kan sampah kan lalat gitu loh. Kalau saya senangnya madu. jadi itu artinya lu Momen haru tercipta usai pelatih timnas senior Sintayong bangga kepada Indra Syafri. Tentunya kita sedang menikmati sebuah euforia dalam persepak bolaan timnas Indonesia di bawah komando Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong, di mana kita sudah mendapatkan kabar dengan resminya dua pemain yaitu Messi Hilger dan juga Eliano yang sudah mengambil sumpah, di mana kedua nama ini berpotensi akan dibawa oleh Coach Sintayong akan menghadapi Bahrain ataupun Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan sahabat-sahabat Garuda, di mana dalam euforia ini sahabat-sahabat Garuda fan, kita tentunya harus mengawal bagaimana dari perjalanan timnas Indonesia. Dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa timnas Indonesia akan terus diserang habis-habisan oleh mereka yang suka nyinyir dan mereka yang tidak terima dengan persoalan akamsinya dan juga persoalan naturalisasinya. Bahkan kita sebagai pecinta sepak bola, kita sangat menikmatilah bahwa bagaimana level timnas saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Dan masih saja ada yang tidak suka dengan prestasi timnas Indonesia saat ini yang berhasil mencapai level saat ini. Namun sahabat-sahabat Garuda, ketika sebuah prestasi itu terjadi dan juga sebelum kepada video itu, di sini ada pernyataan bagaimana kata siapa Bapak Arya Sinulinga. Mari kita simak bersama. Hari ini pengambilan sumpah sudah dilakukan di dubes kita di Belgia, di Brussels. Ini terima kasih benar kepada seluruh support baik dari pemerintah yang sangat mendukung kita, Pak Presiden Jokowi, kemudian juga Menteri Kumham yang sudah mengutus juga Dirjen AHU untuk proses sumpah. Demikian juga dengan Dukcapil DKI Jakarta yang langsung membuat KTP, karena memang mereka sudah dibuat di Jakarta untuk KK dan sebagainya, di prosesnya di KTP untuk keluar identitasnya. Sementara untuk pasportnya itu memang secara ketentuan dibuat di Jakarta. Jadi kami juga akan menunggu proses di Jakarta, tapi hal-hal administrasi sudah dilakukan juga sehingga bisa diproses dengan baik. Dan support besar ini dari Pak Erick, Pak Ketum kita, sangat berterima kasih pada semua, dan semoga Eliano dan Mes bisa bermain. Nanti kita usahakan, karena setelah ini kita akan ajukan ke FIFA untuk change asosiasi, change federasi ya. Kemudian dari situ baru kita daftarkan ke sebagai pemain untuk tanding di Bahrain dan lawan Cina. Semoga proses ini bisa berjalan dengan baik, dan doakan supaya mereka juga bisa buat timnas kita semakin baik. Oke, Mas, please. Terima kasih support Indonesia. Terima kasih Indonesia. Semoga supporter kita akan membuat mereka membanggakan kita semua. Amin, semoga dari dua nama itu membanggakan bagaimana membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah dikatakan barusan, jadi kata Bapak Arya Sinulinga, jadi perjuangan timnas Indonesia saat ini memang betul-betul penuh butuh apresiasi, butuh dukungan dari para supporter dari pemain ke-12. Dengan kedatangan dari dua pemain ini, dengan harapan besar tentunya timnas Indonesia bisa memperkokoh kedalaman dari skuad yang ada saat ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita juga melihat bagaimana Coach Sintayong setelah dikatakan oleh Bapak siapa itu, mantan dari Ketum PSSI, yang mengatakan cobalah Sintayong itu turun ke lapangan atau turun ke pelosok-pelosok untuk mencari pemain yang bertalenta. Jangan hanya mengandalkan naturalisasi. Ini sangat lucu sekali ya. Bukan Coach Sintayong itu tidak turun, tetapi secara senyap Coach Sintayong itu memantau semua talenta-talenta yang ada di Indonesia. Tetapi itu tidak memenuhi standar untuk bisa bermain di level timnas.
Di mana berbicara level timnas itu adalah levelnya ke internasional, begitu kan? Bukan hanya berharap untuk melawan Thailand menang, berharap untuk melawan Vietnam menang, melawan Malaysia menang, bukan begitu kalau sekarang kan. Jadi sahabat-sahabat Garuda, ketika Coach Sintayong memberikan statementnya bahwa Coach Sintayong akan betah atau tinggal selamanya seumur hidup, sisa hidupnya akan tinggal di timnas Indonesia, di Indonesia. Jika Indonesia lolos, tentu ini banyak apresiasi dari warga dan juga supporter dari timnas Indonesia akan bangga dengan bagaimana prestasi Coach Sintayong dan juga bagaimana Coach Sintayong ketika hadir ke lapangan memberikan apresiasi kepada para pasukan dari Coach Indra Sapri ini. Jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, maka seumur hidup saya akan tinggal di Indonesia. Itulah kalimat yang diucapkan Coach Sintayong baru-baru ini. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut jika tinggal di Indonesia sangat menyenangkan. Bagaimana tidak, apa yang telah dicapai Coach Sin dalam menaikkan level sepak bola Indonesia membuat masyarakat jatuh hati pada beliau. Kerja keras dan dedikasi Coach Sin benar-benar membuat sepak bola Indonesia mulai dipandang dunia. Meskipun ada segelintir pihak yang tak menyukai kebijakannya, namun mayoritas masyarakat Indonesia tetap selalu mencintaimu Coach Sin. Jika kalian suka dengan Coach Sintayong, like video ini. 일단 수비에 있어서는 조금 필요하지 않겠나. 이제는 아시아로 뻗어나가면 우리보다 신체적인 조건이 훨씬 좋기 때문에 그런 부분에 있어서 파워맨이나 있어서 좀 더 필요하다 생각합니다. Sintayong banggakan Indra Syafri usai bawa Indonesia lolos Piala Asia U20. Momen haru tercipta usai pelatih timnas senior Sintayong bangga kepada Indra Syafri lantaran membawa Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20. Tepat setelah pertandingan selesai, Sintayong bersama staf pelatih timnas Indonesia lainnya turun ke arah lapangan. Melihat Sintayong turun, Indra Syafri yang baru saja selebrasi kemudian menghampiri Sintayong di arah tribun penonton. Setelah steward membuka pintu tribun, Indra Syafri justru masuk ke arah tribun penonton dan menyambut Sintayong dengan sebuah pelukan. Keduanya pun masuk ke arah lapangan bersama sembari berbincang. Usai pertandingan, Indra Syafri pun turut memberikan kredit kepada Sintayong atas keberhasilan timnas Indonesia U20 menuju Piala Asia U20. Terima kasih Coach Sintayong atas dukungan luar biasa dan klub untuk para pemain yang luar biasa, kata Indra Syafri. Sementara itu, Sintayong sendiri menegaskan bahwa Indra Syafri pelatih yang berprestasi sejauh ini. Sintayong tak segan saling mendukung dan akan bekerja sama untuk membawa timnas Indonesia makin berprestasi ke depannya. Media Inggris sanjung Indonesia yang berhasil buat pemain jadi superstar. Sepak bola Indonesia rupanya sedang dipandang dengan sorotan positif di Eropa. Hal itu tak terlepas dari prestasi timnas Indonesia yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih, tim Garuda sanggup menahan dua tim raksasa seperti Arab Saudi dan Australia. 2 poin dalam 2 laga itu pun tak terlepas dari kontribusi pemain naturalisasi yang dibesarkan sepak bola Eropa. Dalam kacamata media Inggris The Athletic, para pemain yang dinaturalisasi sebenarnya bukan pemain top Eropa. Dari sederet pemain blasteran, hanya Jesus dari Venezia FC dan Justin Hutton dari Wolverhampton yang merumput di 5 liga besar Eropa. The Athletic pun menilai para pemain lain dari Liga Belanda, Belgia atau Amerika Serikat. The Athletic menilai para pemain lain dari Liga Belanda, Belgia atau Amerika Serikat bukanlah eselon tertinggi dalam olahraga ini. Namun demikian, skuad yang dibentuk dari diaspora Indonesia tersebut nyatanya cukup untuk membuat repot negara tradisional Asia. Bagaimana Indonesia mengubah pemain tak dikenal menjadi superstar yang dikagumi? Demikian judul artikel The Athletic. Colm O'Neill, jurnalis yang menulis artikel itu, mencontohkan Martin Paes. The Athletic juga membandingkan jumlah followers pemain Indonesia dengan timnas Amerika Serikat yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Sebagai catatan, Amerika Serikat punya jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan Indonesia. Kendati demikian, jumlah pengikut tersebut tak akan membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, melainkan performa di lapangan.
Namun sejauh ini Sintayong bisa membangun optimisme itu untuk bisa menembus ajang tersebut. Cina respons sumpah WNI Bisil Girls dengan naturalisasi pemain ayah. Kebijakan naturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia menjadi perhatian negara-negara lain. Terlebih Bisil Girls dan Eliano Reinders menjalani sumpah WNI hari ini. Menariknya tidak hanya negara tetangga seperti Vietnam, lawan timnas Indonesia di putaran ketiga yakni China juga dinomorkan tertarik panggil pemain keturunan mereka yang ada di Eropa. Berbeda dengan Vietnam yang memilih naturalisasi pemain asal Brasil Rafaelsen, China dilaporkan memantau pemain keturunan mereka yang ada di Belanda, persis seperti yang dilakukan oleh PSSI. Menurut laporan Football Pembuan, ada kecenderungan China ingin meniru cara PSSI dengan menaturalisasi Kian Fitzjim yang kini membela Ajax Amsterdam. Media itu membocorkan bahwa rumor ini muncul pasca penampilan memukau bek timnas Indonesia Bisil Girls di Liga Eropa. Namun seperti yang dilaporkan media itu, upaya naturalisasi terhadap Kian belum menunjukkan progres yang cukup bagus. Masalah Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB lebih dulu memanggil Kian untuk membela Young Orange. Dikutip dari data Transfer Market, Kian dipanggil untuk membela timnas U20 Belanda. Kian juga sudah mencatatkan 6 pertandingan bersama tim U19 Belanda. Talenta muda Indonesia berpeluang timba ilmu di Spanyol. PT LIB mengusung perbaikan kualitas untuk kompetisi EPA Liga 1 musim ini. Salah satunya adalah dengan menggandeng konsultan sepak bola asal Barcelona, Econo Method. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Operasional PT LIB, Asep Saputra saat pembukaan EPA Liga 1 2024-2025 di Stadion Mini Surakarta, Solo. Sebagai informasi, pada musim ini, EPA Liga 1 kembali digelar untuk 3 kelompok usia yakni U16, U18, dan U20. Ajang kompetitif usia muda yang dimiliki durasi kurang dari 6 bulan ini diharapkan tetap jadi penyumbang pemain ke timnas Indonesia kelompok usia. Menariknya, Direktur Operasional PT LIB Asep menjelaskan bahwa PT LIB dan Econo bekerja sama untuk program Future Star. Nantinya, pada program itu akan terpilih 18 pemain terbaik yang berkesempatan untuk mengikuti latihan di Spanyol. Selain itu, konsultan sepak bola asal Barcelona Econo Method juga akan datang ke latihan tim-tim EPA untuk memberikan diskusi atau pemahaman taktik secara langsung. Program Future Star di mana nanti setiap klub menominasikan 3 pemain terbaiknya yang dilihat secara intens oleh pelatih dari Econo. Tidak hanya itu, 3 pemain itu akan jadi 18 terbaik yang akan berkesempatan latihan di Spanyol. Ujar Direktur Operasional PT LIB Asep Saputra. Oke, jadi itulah bagaimana komentar Coach Sintayong tentang persoalannya sisa hidupnya akan menghabiskan atau tinggal selamanya di Indonesia, dan juga bagaimana Coach Sintayong memberikan apresiasi mungkin ketika timnas Indonesia itu lolos, timnas di bawah pasukan Coach Indra Sapri ini lolos ke Piala Asia, maka tentunya timnas Indonesia saat ini di level U20 membutuhkan pemain yang lebih tangguh lagi, yang lebih gacor lagi. Selain Jen Raven, dan juga kita menikmati bagaimana Jen Raven selalu menjadi ujung tombak untuk bisa memikul timnas di level U20 saat ini. Dan semoga apa yang sudah diapresiasi oleh Coach Sintayong dengan campur tangan dinginnya, meskipun mereka itu mengkritik ya, seolah-olah Coach Sintayong itu tidak mencari bakat atau tidak mengapresiasi dari para pemain yang di bawahnya, tetapi secara tidak langsung Coach Sintayong selalu mengapresiasi. Dan kita langsung saja simak video berikutnya. Ini sangat lucu sekali ketika kita timnas fan dari timnas Indonesia dikatakan buzzer, dikatakan sampah, padahal mereka lah yang memulai, mereka yang menjual, maka kitalah yang membeli. Seperti itulah semboyan yang kita pegang saat ini. Jika mereka mengganggu timnas Indonesia, maka kita hajar mereka yang suka nyingil dan suka menghalangi timnas Indonesia untuk pergi ke level yang lebih tinggi lagi. Satu kalimat buat para hater Anda.
Hater. Ya, yang suka menghujat-hujat Anda di kolom komentar sosial media. Itu masalahnya lah. Hah? Kalau yang omongannya sampah atau apa ya saya nggak tertarik sama sekali. Sampah buat apa ya? Iya kotoran sampah gitu kan. Karena yang tertarik sama kotoran sampah kan lalat gitu loh. Kalau saya senangnya madu. Jadi itu artinya lu apa tuh kalau yang suka madu? Lebah. Lebah yang masih katanya. Yang suka madu ya. Yang suka madu. Ya kalau yang hater kan masalahnya bukan masalah gue gitu, bukan persoalan gue. Gitu so. Jadi sebodoh itu gitu ya. Berdasarkan keputusan Komisi Etik PSSI pada saat itu, memutuskan yang bersangkutan dilarang melakukan aktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Dan masih ada beberapa keputusan terkait bukti pelanggaran yang melekat pada sosok Johar Arifin. Sementara itu terkait pendapat miring soal naturalisasi, nyatanya juga sampai ke telinga Ketum PSSI Erick Thohir. Dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jakarta pada Kamis kemarin, Erick merespon pernyataan sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI termasuk Johar Arifin soal sampai kapan naturalisasi untuk timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, naturalisasi pemain merupakan jangka panjang. Pria yang juga merupakan Menteri BUMN ini pun mencontohkan banyak negara juga melakukan naturalisasi pemain demi tim nasionalnya. Ini pun membuat PSSI mengambil langkah yang sama. Yang terpenting menurut Erick Thohir, jalan yang ditempuh sesuai dengan aturan. Erick pun memastikan naturalisasi ini tidak melanggar aturan FIFA dan sesuai dengan aturan di dalam negeri. Masa-masa dulunya kemana saja Bapak ini ya, Bapak yang rambut putih, namun sayang ini kepalanya tidak pontos ya, tidak pilus. Jadi kalau kepalanya ini pilus maka muncullah gerombolan-gerombolan pilus-pilus lainnya yang tidak berkualitas, yang selalu mengkritik. Sebenarnya kita itu ya, saya dan juga tidak anti kritik terhadap perkembangan timnas Indonesia dengan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI di bawah komando Bapak Erick Thohir. Namun saat ini Bapak Erick Thohir itu sedang memperbaiki level dari sepak bola Indonesia dan juga timnas Indonesia yang sangat hancur-hancuran. Dan saat ini bersama program PSSI-nya dengan sebutan naturalisasinya itu dengan para pemain diaspora, ini timnas Indonesia sungguh tajinya atau macan yang tertidur kemudian bangun. Itulah saat ini. Maka pantas saja para supporter itu sangat bergairah untuk bagaimana menikmati permainan timnas Indonesia saat ini, dan juga bagaimana para supporter. Saya harapkan mari kita kawal dan kita perlu bungkam mulut yang selalu nyinyir, bungkam mulut yang selalu mulut-mulut besar ini, biar mereka itu tahu bagaimana permainan dan juga kepemimpinan Bapak Erick Thohir saat ini. Ini Bapak mantan ketum PSSI dari dulu ngapain gitu kan? Kok baru sekarang di tahun 2023 di masa jabatan Bapak Erick Thohir di akhir 2023 hingga 2024 ini, hingga masa jabatannya nanti di 2027 Bapak Erick Thohir. Semoga Bapak Erick Thohir ya harapannya itu selamanya lah menjadi ketum PSSI kan. Dan sahabat-sahabat Garuda, saat ini bantahan-bantahan, omelan-omelan ini dijungkir balikan, dipatahkan, dibuat menjilat ludahnya sendiri oleh sosok politikus yang memang otaknya bukan hanya sekedar omong-omong belaka. Mereka adalah Bapak Bambang Pacul. Kita lihat bagaimana Bapak Bambang Pacul dalam persoalan politiknya. Namun sayang Bapak Bambang Pacul ini adalah di ruangan merah kan, partai merah. Kalian pasti tahu kan itu partai merah apa. Seandainya Bapak Bambang Pacul ini satu komando bersama Bapak Erick Thohir, tentunya akan sangat luar biasa pula kan. Dan mari kita simak bersama bagaimana analisis dari Bambang Pacul persoalan politiknya dan juga persepak bolaan dan juga para pemain-pemain yang ada di pemain lokal kita sebelum pemain naturalisasi. Sudah, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya. Salam olahraga.